Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 21 Mei 2021. Tema renungan dan saat-teduh kita dengan judul Dari Simpati ke Empati. Dari simpati ke empati. Firman Tuhan terambil dalam Matius pasal ke-9 ayat yang ke-36. Demikian bunyi firman Tuhan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba tak bergembala. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ajar kami untuk memiliki karakter Kristus dalam kehidupan kami. Bagaimana Engkau tidak hanya memberkati kami, namun Engkau juga mengajarkan agar kami mengikuti jejak teladan daripada penderitaan Kristus di dalam dunia ini. Dan kami mengikuti apa yang Engkau lakukan, apa yang Engkau perintahkan untuk kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Dari simpati ke empati. Apa artinya dari simpati ke empati? Orang yang sudah punya hati yang simpati saja itu luar biasa. Misalkan ada yang meninggal, kita ikut berbelasungkawa. Itu luar biasa. Namun kalau empati adalah tidak hanya tersentuh, namun kemudian bertindak melakukan sebuah perbuatan untuk membantu. Itulah empati. Dan kalimat yang disebutkan di dalam Matius 9 ayat 36, itu yang dikatakan belas kasihan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dunia ini sesungguhnya Tuhan sudah ciptakan sedemikian rupa, cukup air, cukup panas matahari, cukup sandang pangan. Semua tanah yang sudah Tuhan ciptakan di dalam dunia ini mencukupi untuk sekian miliar manusia. Sudah mencukupi. Namun sebuah pertanyaan, mengapa banyak orang yang miskin bertambah miskin dan kaya bertambah kaya? Seperti lagunya Abang Rhoma Irama, Raja Dangdut. Mengapa ada orang yang kemudian hidupnya punya rumah di mana-mana sementara dia keluarganya sedikit, hanya dibuat investasi dan rumahnya ditinggalkan begitu saja? Namun ada orang yang hidupnya itu di gang-gang kecil, sampai ada sebuah lagu Gang Kelinci. Sudah rumahnya sempit, tinggal 3 keluarga dalam satu rumah, dan kamar mandi cuma ada satu. Bagaimana sehatnya rumah ini? Berdesak-desakan, ventilasi juga tidak cukup. Ada salah satu anak asuh saya, itu satu rumah itu 3 keluarga. Seperti yang saya jelaskan tadi. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada orang yang makan kemudian menghambur-hamburkan makanan, namun ada orang yang kemudian mencari makan dari makanan-makanan sisa dari restoran, bahkan dibintanya dan segala macam. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mengapa timbul dengan demikian? Karena di dalam dunia ini terlalu banyak orang yang tidak punya simpati, apalagi empati, daripada orang yang punya simpati dan punya empati. Hidupnya berfokus diri dan tidak pernah berpikir bahwa hidup setiap orang pribadi, anggota masyarakat, anggota katakanlah penduduk dunia, anggota sebagai warga negara di satu bangsa termasuk Indonesia ini, bahwa kita adalah sebuah rumah besar dan engkaulah kepala keluarganya. Engkaulah Tuhan yang mengasihi kami dan mengajarkan bagaimana sebagai anak-anaknya, sebagai umat ciptaannya, kami saling membantu, saling menolong satu dengan yang lain. Firman Tuhan berkata, mereka itu lelah, terlantar seperti domba tak bergembala. Lalu di ayat ke-37 dikatakan, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Jadi hal-hal yang harus dikerjakan itu banyak, tetapi pekerja sedikit. Catatan lain dalam terjemahan, itu bukan pekerjanya sedikit, yang mau bekerjanya sedikit. Tetapi orang yang harusnya mau bekerja, jumlahnya itu banyak. Sebagaimana jumlah penduduk dunia. Kalau penduduk dunia saat ini 6 miliar, maka pekerja seharusnya 6 miliar. Kalau setiap pribadi itu mau bekerja, saling tolong-menolong, saling mendukung, saling membantu, saling menguatkan, saling mendoakan, saling menghibur. Betapa indahnya kalau itu terjadi. Dan itu yang dikatakan di dalam perjanjian lama. Keindahan itu dikatakan seperti serigala dan atau singa yang bisa kemudian berdampingan dengan anak domba. Dan anak kecil yang bisa bermain-main dengan ular tedung. Itu gambaran damainya dunia yang Allah sediakan sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Mengapa kemudian banyak kesulitan-kesulitan yang juga terjadi dalam kehidupan kita? Karena manusia sudah kehilangan simpati, apalagi empati.
Apa itu simpati? Simpati itu sesuatu yang mudah tersentuh. Lihat orang kecelakaan, aduh kesian sekali ya kalau orang kecelakaan. Lihat sebuah peristiwa, katakanlah musibah, kita simpati. Lalu kita turut mengucapkan, lalu kita turut mendoakan lewat lisan kita ataupun lewat kata-kata. Itu simpati. Namun kalau empati itu jauh lebih dalam. Empati itu kita menempatkan diri kalau kita setiap sahabat seperjalanan sebagai pribadi yang mengalami. Tatkala saudara misalkan ada satu keluarga yang sakit kanker, Anda merasakan bagaimana kalau menempatkan diri di sana, umur, waktu, usia yang semakin cepat untuk dilalui. Lalu kemudian empati itu, setelah dari simpati ke empati, Alkitab mengatakan engkau akan bertindak kalau engkau empati. Dan itu dikatakan di dalam Alkitab. Itu belas kasihan. Melihat orang banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba tidak bergembala. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Kita boleh belajar sebuah pemahaman yang namanya gotong royong. Apa itu gotong royong? Sesuatu yang berat tatkala dikerjakan bersama-sama itu menjadi ringan. Pernah melihat semut? Bagaimana semut itu punya kepribadian? Itu gotong royong. Saya percaya semut tidak pernah mengikuti seminar tentang pembinaan karakter atau life skill. Tidak pernah. Mengapa demikian? Karena nalurinya. Mereka tahu kecil, namun tatkala mereka berkumpul bersama, saling mendukung satu dengan yang lain, mereka akan jadi kuat. Alkitab di dalam dunia, katakanlah ilmu pengetahuan dalam dunia satwa, kapal-kapal kecil atau mungkin sampan, perahu kecil, itu bisa terguling oleh apa? Oleh tumpukan ikan teri. Ikan teri di laut, kalau sudah berkumpul, bergelombang, dia menjadi kekuatan besar dan bisa terbalik sampan yang dilalui yang menabrak tumpukan ikan teri. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sebuah kekuatan yang luar biasa. Kalau setiap kita belajar dari simpati, kita belajar menjadi empati. Simpati adalah hati yang mudah tersentuh, namun dikatakan empati adalah suatu tindakan yang lebih dalam. Kita mau berbagian untuk meringankan beban-beban orang lain. Kita mau berbagian untuk mendukung orang lain. Sahabat seperjalanan yang kasih Tuhan, saya ingin memberikan kesaksian. Ada seorang sahabat seperjalanan yang sebelumnya saya tidak kenal, lalu kemudian dia sakit, dan sakit itu kemudian ada yang memberitahu, Pak Pendeta tolong doakan. Saya doakan, kemudian setelah sakit juga kemudian suaminya itu meninggal. Waktu meninggal saya pergi ke kota tempat di mana pribadi ini hadir karena kenal, saya sengaja berkunjung ke sana, saya sengaja mendoakan. Saya tinggalkan kota Bandung menuju tempat di sana, berkunjung untuk bisa menghibur dan menguatkan. Dan itu ternyata memberikan kekuatan yang luar biasa. Karena apa? Ada tindakan real, sekalipun saya tidak bisa membantu apa-apa. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, itu yang disebut dengan empati. Empati itu berani engkau berangkat dari tempat dudukmu, melangkah, yang Alkitab mengatakan, kepada orang-orang yang lelah, yang terlantar seperti domba tak bergembala. Mari kita belajar menjadi pribadi yang punya empati, itu luar biasa. Namun menjadi pribadi yang punya simpati itu luar biasa, tapi pribadi yang punya empati itu lebih luar biasa. Namun tatkala engkau merubah empati dengan tindakan dan belas kasihan seperti yang Yesus punya, engkau melakukan sebuah tindakan. Mari kita lakukan perbuatan-perbuatan kecil. Namun tatkala kecil itu dilakukan bersama-sama, menjadi sebuah gerakan besar, sehingga tidak ada lagi orang-orang yang terlantar, orang-orang lelah, domba tak bergembala. Mereka merasakan kasih Kristus dan sentuhan kebaikan Kristus lewat setiap kita masing-masing. Milikilah simpati dan milikilah empati dan milikilah belas kasihan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk beberapa sahabat seperjalanan yang minta didoakan, yaitu ibu-ibu muda yang berkeluarga dan sedang hamil. Tuhan, jagai katakanlah kandungannya, jagai ibunya sampai melahirkan, semuanya berproses dengan baik. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk sahabat seperjalanan yang barusan saja hari ini ditinggal meninggal oleh anggota keluarganya yang dikasihinya. Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan,
Buat anak-anak muda yang kepahitan kepada perlakuan orang tua yang berpisah, orang tua yang bercerai, orang tua yang egois, tidak memikirkan dampaknya kepada anak-anak. Biar Tuhan melindungi, menjaga anak-anak ini, anak-anak muda ini, tetap tumbuh dengan baik, masa depannya juga Tuhan yang jaga. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dari simpati ke empati, dan milikilah belas kasihan seperti yang Yesus miliki. Tuhan memberkati kita semua. Amin.